Halo teman-teman, saat ini kami akan mewawancarai tokoh penggiat kebencanaan, yaitu Bapak Budi Erwanto selaku PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat di BNPB. Kali ini kami akan mengangkat tema wawasan kebangsaan dalam konteks penanggulangan bencana. Yuk langsung kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Erwanto, saat ini sebagai PLT Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, Deputen Penanganan Darurat. Siang ini ketemu dengan teman untuk diskusi masalah wawasan kebangsaan ya. Menurut Bapak, apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks penanggulangan bencana? Baik, mungkin saya bisa simpulkan sedikit bahwa pengertian bagi saya wawasan kebangsaan terhadap penanggulangan bencana merupakan bagian integrasi dari NKRI. Artinya ketika bencana itu terjadi di pelosok manapun di Indonesia, maka kewajiban negara untuk melakukan penanggulangan. Nah, pada konsep ini, baik konsep politis maupun geopolitis itu tergantung dari pemahaman kita bersama. Nah, wawasan kebangsaan yang dimaksud dalam penanggulangan bencana, saya melihat ini adalah satu kesatuan. Artinya dimanapun terjadi bencana, maka itu wajib kita lakukan penanganan segera. Lalu, tantangan apa yang dihadapi selama Bapak berkontribusi dalam bidang kebencanaan? Nah, tantangannya adalah ketika bencana itu terjadi di pelosok jauh Indonesia bagian timur, atau pelosok Indonesia bagian tengah, atau pelosok Indonesia bagian barat, maka pasti berbeda-beda tantangan yang kita hadapi. Baik yang menyangkut dengan sarana, baik menyangkut dengan sumber daya, maupun menyangkut dengan keterbatasan lingkungan dan kemampuan kapasitas masing-masing pemerintah maupun aparatur. Nah, ini tantangan yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, bagaimana upaya untuk mengeliminir tantangan ini? Ya, melakukan pendampingan, melakukan kegiatan yang sifatnya pembinaan, memberikan penguatan kapasitas, baik yang menyangkut sumber daya, kemampuan kapasitas profesional, termasuk juga memberikan legitimasi terhadap aturan dan perundangan yang ada. Inilah yang selalu kita lakukan, terutama dalam hal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berikutnya. Nah, di daerah, tantangan yang saat ini selalu kita rasakan adalah ketika pemerintah daerah selalu saja pejabatnya itu berganti, terutama di BPBD. Nah, harus kita mulai dari nol lagi untuk memberikan penguatan. Namun demikian, tantangan seperti ini bisa kita eliminir kalau kita melakukan sebuah percepatan dalam upaya untuk peningkatan kapasitas masing-masing. Selanjutnya, apa pesan Bapak kepada generasi muda yang akan berkontribusi juga dalam bidang kebencanaan? Nah, harapan saya bagi rekan-rekan, adik-adik maupun dari generasi muda ini harus memahami dulu tentang tugas pokok apa yang harus dilakukan, terutama di Badan Penanggulangan Bencana. Yang kedua, memahami situasi lokal yang di daerah dengan karakteristik masing-masing. Yang ketiga adalah memahami akses yang terdekat yang mudah dicapai dari titik nol katakanlah Jakarta. Nah, yang keempat adalah bagaimana membangun sinkronisasi dengan pemerintah daerah, dengan sumber daya yang ada di daerah, termasuk juga dengan meningkatkan kapasitas yang sudah ada dan langsung menggerakkan. Nah, SOP untuk itu memang bagian terintegrasi dari penanganan tanggap darurat. Bagi kita di BNPB, khususnya di tanggap darurat, 12 jam pertama, kejadian di Aceh, kejadian di Papua, itu bagian golden time yang harus kita laksanakan. Artinya pergerakan personel, pergerakan tim reaksi cepat pada saat itu sudah harus digerakkan. Dan ini perlu pemahaman kita bersama, perlu kemampuan profesional dan kesadaran untuk membangun NKRI, membangun wawasan kebangsaan menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa semuanya harus ditangani secara merata. Saya rasa demikian. Baik. Nah, bagaimana menurut teman-teman penjelasan dari Bapak? Kita sebagai generasi muda harus tahu menempatkan diri bahwa wawasan kebangsaan kita implementasikan dalam proses penanggulangan bencana. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.